Pada suatu masa di negeri Mesir, terdapat seorang raja yang kejam dan zalim bernama Fir'aun. Ia mengaku sebagai Tuhan dan menindas kaum Bani Israel, memperbudak mereka, dan memerintahkan pembunuhan setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan mereka. Di tengah kekejaman itu, Allah menakdirkan lahirnya seorang bayi istimewa yang kelak akan menjadi utusannya, yaitu Nabi Musa AS. Ketika ibu Nabi Musa mengandung, ia merasa takut karena Fir'aun telah memerintahkan agar semua bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh. Namun, Allah mengilhamkan kepadanya sebuah cara untuk menyelamatkan anaknya. Setelah melahirkan, ia meletakkan bayi Musa ke dalam sebuah peti dan menghanyutkannya ke sungai Nil dengan penuh harapan kepada Allah. Atas kehendak Allah, peti yang berisi bayi Musa terbawa arus hingga sampai ke istana Fir'aun. Istri Fir'aun, Asiyah, yang dikenal sebagai wanita yang baik hati, menemukan bayi tersebut. Hatinya langsung luluh dan ia meminta Fir'aun agar mengizinkan mereka mengasuh bayi itu sebagai anak. Fir'aun yang awalnya curiga, akhirnya mengizinkannya. Namun, bayi Musa menolak semua wanita yang hendak menyusuinya. Allah telah mengatur segalanya, sehingga akhirnya Musa dikembalikan ke pangkuan ibunya untuk disusui, tanpa diketahui oleh Fir'aun bahwa itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dengan begitu, Musa tumbuh di dalam istana Fir'aun, tetapi tetap diasuh oleh ibunya yang sejati. Seiring berjalannya waktu, Musa tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berakal. Suatu hari, saat berjalan di kota, ia melihat seorang lelaki Mesir bertengkar dengan seorang Bani Israel. Lelaki Bani Israel meminta tolong kepada Musa, lalu Musa pun memukul orang Mesir itu hingga tewas. Kejadian ini membuat Musa ketakutan dan merasa bersalah. Fir'aun yang mendengar hal ini menjadi marah dan berencana membunuh Musa. Namun, Allah menyelamatkan Musa dengan membimbingnya keluar dari Mesir menuju negeri Madyan. Di Madyan, Musa bertemu dengan dua wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternaknya. Musa membantu mereka, dan sebagai balasannya, ayah mereka, Nabi Syuaib AS, menawarkan Musa untuk tinggal bersamanya. Musa pun menikahi salah satu putri Nabi Syuaib dan menetap di Madyan selama beberapa tahun. Setelah bertahun-tahun tinggal di Madyan, Musa merasa rindu untuk kembali ke Mesir. Dalam perjalanan pulang, ia melihat cahaya di Gunung Sinai. Ketika ia mendekat, Allah berbicara kepadanya dan memberinya wahyu sebagai seorang nabi. Allah memerintahkannya untuk pergi ke Fir'aun dan menyerunya agar menyembah Allah serta membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Allah juga memberinya dua mukjizat, tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bisa bercahaya putih bersinar. Dengan mukjizat ini, Musa berangkat kembali ke Mesir, ditemani oleh saudaranya, Nabi Harun AS, yang diutus sebagai pendampingnya dalam menyampaikan dakwah. Ketika Musa dan Harun tiba di istana Fir'aun, mereka menyampaikan pesan Allah. Musa berkata, "Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah. Bebaskanlah Bani Israel dan sembahlah Allah yang Maha Esa." Namun Fir'aun dengan angkuhnya menolak dan mengolok-olok Musa. Ia meminta Musa untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Maka Musa melemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar yang bergerak dengan dahsyat. Ia juga memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan mengeluarkannya dalam keadaan bercahaya putih bersinar. Meskipun melihat keajaiban ini, Fir'aun tetap keras kepala. Ia menganggap itu sihir dan mengumpulkan para penyihir terbaiknya untuk melawan Musa dalam sebuah pertandingan sihir. Pada hari yang ditentukan, ratusan penyihir berkumpul di hadapan Fir'aun dan rakyat Mesir. Mereka melemparkan tali dan tongkat mereka, yang dengan sihir berubah seolah-olah menjadi ular. Namun, ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, ia berubah menjadi ular besar yang memakan semua ular buatan penyihir. Melihat kejadian ini, para penyihir sadar bahwa ini bukan sihir biasa, melainkan mukjizat dari Allah. Mereka langsung bersujud dan berkata, "Kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun." Fir'aun murka dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak kembali kepada ajarannya. Tetapi para penyihir tetap teguh dalam keimanan mereka. Meskipun mukjizat Nabi Musa terus ditunjukkan, Fir'aun tetap sombong dan menolak untuk beriman. Allah pun menurunkan berbagai azab kepada Mesir, termasuk banjir besar, belalang, kutu, katak, dan darah. Namun setiap kali azab datang, Fir'aun berjanji untuk membebaskan Bani Israel. Tetapi setelah azab berhenti, ia kembali mengingkari janjinya. Akhirnya, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, Allah memerintahkan Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika,
laut terbelah, membentuk jalan kering di tengahnya. Bani Israel berjalan melewati laut yang terbelah, sementara Fir'aun dan pasukannya tetap mengejar. Ketika seluruh pasukan Fir'aun berada di tengah laut, Allah mengembalikan air laut seperti semula, menenggelamkan Fir'aun dan seluruh pasukannya. Di saat-saat terakhir hidupnya, Fir'aun berusaha mengaku beriman, tetapi Allah menolaknya, karena ia hanya beriman ketika ajal sudah menjemputnya. Kisah Nabi Musa dan Fir'aun mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, sekuat apapun manusia itu. Kezaliman dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara keimanan dan kesabaran akan membawa kemenangan. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran dan tidak takut menghadapi kezaliman. Wallahu a'lam.